Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bernama M. Fikri Aulia dengan NIM D1D021128 dari kelas R004 Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. MK Dendrologi, dosen pengampu Ibu Nursanti, SHUT, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pohon kayu laban yang termasuk salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Nursanti SHUT MSI yang telah memberikan tugas ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pohon kayu laban. Langsung saja dalam pembahasan pohon kayu laban. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang status taksonomi, deskripsi morfologi, gambar morfologi, ekologi, persebaran dan fitogeografi, sifat kayu laban, manfaat kayunya, silvikulturnya. Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kayu laban dan dari mana asal usulnya. Baiklah, pertama-tama kita akan memasuki tentang apa itu Vixel pinnata. Vixel pinnata atau lebih dikenal dengan laban adalah pohon dari keluarga Lamiaceae, asli Asia Selatan dan Tenggara. Nama populer di Indonesia: Kalimantan, laban, Amolla gagil humulawan, Kalapa kulimapapa, Batu kulimpapa, laban atau bisa disebut Dayak, Simpor kulimpapa, daun Mamjari laban, laben, laban, pagil, Sumba, Pulau Hikatai, Komodo, Pampa, Sumatera, Kopiher, alaban batu, alaban kardoek atau alaban bunga, Malaysia, banyak laban dan laban-laban lainnya tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang status taksonomi. Di sini ada kerajaan, yaitu Plantae, kelas Angiospermae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Vitex, spesies Vitex pinnata. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas deskripsi morfologinya. Kulit kayu laban pecah-pecah, bersisik, pucat abu-abu, kekuningan sampai coklat. Kulit kayu bagian dalam kuning pucat menjadi hijau saat terpapar. Gubal lunak berwarna kuning sampai coklat. Daun 3 sampai atau 5 foliolet. Anak daun hampir sesil. Dua bagian luar biasanya jauh lebih kecil dari yang lain. Bulat telur atau elips, panjang 3 sampai 25 cm, lebar 1,5 sampai 10 cm. Alas membulat hingga agak membentuk baji. Puncak tajam, margin seluruh. Vena sekunder 10 sampai 20 pasang. Perbungaan mulai terminal, bunga berwarna biru keputihan. Buah dengan diameter 5 sampai 8 mm, pematangan hitam. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang gambar morfologinya. Di sini ada kayu. Kayunya kulit kayu laban pecah-pecah. Bisa kita lihat sendiri, yaitu dia bersisik, pucat abu-abu, kekuningan sampai coklat. Dan kulit kayu bagian dalam kuning pucat menjadi hijau saat terpapar, ya. Anak daunnya kita bisa lihat sebagai anak daun hampir sesisil. Dua bagian luar biasanya jauh lebih kecil dari yang lain. Itu yang bulat-bulat kuning atau bulat telur atau elips, panjangnya bisa sampai 3 sampai 25 cm dan lebar 1,5 sampai 10 cm. Dan buah atau bunga berwarna biru keputihan. Buahnya dengan diameter 5 sampai 8 mm.
pematangannya biasanya itu berwarna hitam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekologinya. Biasanya, laban di hutan sekunder, di tepi sungai, dan di sepanjang jalan termasuk di lahan marginal seperti di area alang-alang. Spesies ini dapat mentolerir kebakaran biasa. Pada kondisi tropis seperti di Kalimantan Timur, pembungaan dan pembuahan hampir berlangsung sepanjang bulan Januari hingga Desember. Buahnya dimakan oleh burung dan bijinya tidak dapat berkecambah di bawah naungan dan membutuhkan cahaya untuk berkecambahnya. Dan selanjutnya kita akan membahas juga tentang persebaran dan fitogeografi. Laban tersebar di Indo sampai Malaysia, mencakup Kalimantan, Sabah, Sarawak dan semua provinsi di Kalimantan, Indonesia, utara ke India, Sri Lanka dan Kamboja. Di Filipina, spesies ini hanya diketahui dari Pulau Palawan, Culion dan Tawi-Tawi. Begitu banyak juga persebaran dan fitogeografinya kayu laban ini. Nah, di sini kita akan juga membahas tentang sifat kayu. Kayu laban termasuk jenis kayu yang sangat kuat dan tahan lama. Kayu ini dapat bertahan pada kondisi tempat lembab karena memang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap air. Selanjutnya, kita membahas manfaat kayu laban. Vixel pinnata memiliki kayu yang sangat kuat dan awet, tahan lama, bahkan jika terkena air atau tanah, warna coklat keabu-abuan. Densitasnya sekitar 930 kilo per meter kubik. Bisa disebut juga 58 lbs per kaki kubik. Kayu digunakan untuk tiang, kusen pintu dan jendela, bantalan tidur dan beberapa furnitur. Kayunya digunakan untuk konstruksi dan pembuatan gagang pisau. Daun laban dapat digunakan sebagai obat demam, patah selera, dan luka. Daun laban telah diteliti mengandung senyawa steroid, flavonoid, steroid, dan fenolik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh sebagai anti peradangan, anti alergi, dan lain-lain. Meskipun begitu, belum ada penelitian mengenai efek daun laban sebagai obat corona. Akarnya digunakan sebagai obat sakit perut, sedangkan kulit batangnya dapat digunakan sebagai bahan pewarna. Kulit batang laban juga mengandung flavonoid dan berpotensi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang silvikulturnya. Dalam beberapa penelitian, respon tanaman di lahan bekas tambang, laban termasuk tanaman yang adaptif terhadap lingkungan yang marginal dan merupakan tanaman pioner yang dominan terlebih dahulu pada lahan-lahan yang mengalami gangguan cukup berat seperti pada lahan atau alang-alang, sehingga pohon ini dapat direkomendasikan untuk kegiatan revegetasi areal pasca tambang pada tahap awal. Laban juga termasuk tanaman yang memiliki daya tahan hidup meskipun terbakar api, sehingga pohon berkayu keras dan tahan air ini cocok menjadi tanaman sekat bakar untuk menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya mengenai kayu laban dengan nama latin Vitex pinnata. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.